Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Momon Rusmono, dosen pada program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, jurusan pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu mata kuliah penanganan dan pengolahan hasil pertanian dengan bobot 3 SKS, terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah penanganan dan pengolahan hasil pertanian meliputi tujuan atau kemampuan akhir yang diharapkan, materi perkuliahan, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Tujuan atau kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memahami pengertian, ruang lingkup, dan tujuan penanganan dan pengolahan hasil pertanian, serta memahami sifat fisik, kimia, fisiologi pasca panen, dan kerusakan bahan hasil pertanian. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sesuai dengan standar good handling practices dan good manufacturing practices. Mata kuliah meliputi 1. Materi mata kuliah meliputi 1. Pengertian, ruang lingkup, dan tujuan penanganan dan pengolahan hasil pertanian. 2. Sifat fisik, kimia, dan fisiologi pasca panen hasil pertanian. 3. Kerusakan bahan hasil pertanian. 4. Prinsip-prinsip operasi teknologi penanganan pasca panen. 5. Penerapan teknologi penanganan pasca panen. 6. Prinsip-prinsip operasi teknologi pengolahan hasil pertanian, serta 7. Penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian. Materi pembelajaran yang digunakan adalah expository learning atau penyampaian materi pembelajaran secara verbal, self-direct learning atau pembelajaran mandiri mahasiswa, small group discussion atau diskusi kelompok kecil, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif dalam kelompok, dan project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan tatap muka di kelas, laboratorium, bengkel latih, lahan praktek dengan pendekatan student-centered learning menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi kelompok, demonstrasi, praktek, eksperimen, dan pengamatan. Penilaian mata kuliah berbasis kompetensi meliputi penilaian tes dan penilaian non-tes. Penilaian tes berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan penilaian non-tes berupa partisipasi aktif dalam pelaksanaan kuliah dan praktek, laporan praktikum dan penugasan, serta ujian komprehensif atau unjuk kerja. Untuk cuplikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah pokok bahasan, prinsip-prinsip operasi teknologi penanganan pasca panen hortikultura dengan sub pokok bahasan teknologi penyimpanan produk hortikultura segar. Kompetensi akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan teknologi penyimpanan produk hortikultura segar sesuai dengan standar good handling practices. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah kalian sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Amin ya. Baik, sebelum kita memulai kuliah, alangkah baiknya kalau dimulai dengan doa. Mohon Komti untuk bisa memimpin doa tersebut. Baik, perhatian, duduk siap, gerak. Mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan teknologi penyimpanan produk hortikultura segar. Sebelum kita memulai kuliah, kita seperti biasa melakukan pretest. Saya beri waktu 3 menit ya. Persilahkan untuk scan barcode yang ada di depan. Sudah selesai pretestnya? Baik, kita mulai kuliah. Pada minggu kemarin, saya sudah menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip teknologi penanganan pasca panen hortikultura. Mulai dari pemanenan, pengemasan, dan pengemasan. Nah, sekarang saya bertanya untuk mengingatkan kalian semua. Kegiatan apa saja yang termasuk kegiatan teknologi pra-pengemasan? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Kegiatan pra-pengemasan antara lain yaitu sortasi, grading, trimming, dan curing. Oke, good ya, good. Baru 3 loh, padahal ada yang lain. Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Jadi langkah pertama yang dilakukan dalam pra-pengemasan itu kita harus melakukan pembersihan pada produk hortikultura dengan cara membersihkan dari sisa-sisa tanah dan pestisida yang bekas dari penyemprotan dengan tujuan agar menghambat respirasi. Kemudian bisa juga pembersihan dilakukan dengan cara menggunakan air atau dilap dengan pencucian ya. Baik, saya terima kasih nih kalian memahami materi saya sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan terkait prinsip-prinsip operasi teknologi penanganan pasca panen hortikultura, yaitu tentang teknologi penyimpanan. Ada 3 bahan kajian yang akan dibahas hari ini. Yang pertama adalah teknologi penyimpanan dengan pendinginan mekanis. Saya yakin kalian semua di rumah punya kulkas kan? Punya lemari es dan pernah menyimpan buah dan sayuran dalam kulkas. Nah, itu adalah contoh dari teknologi penyimpanan dengan pendinginan mekanis. Yang kedua adalah teknologi penyimpanan pengendalian atmosfer. Salah satunya adalah aplikasi penyimpanan dalam kemasan atmosfer termodifikasi. Kalau kalian di toko buah, ada buah yang disimpan dalam styrofoam, kemudian ditutup dengan stretch film. Itu adalah contoh dari modified atmosphere packaging atau kemasan atmosfer termodifikasi. Nah, pertanyaan saya, kalau kita menyimpan buah dan sayuran dengan penyimpanan dingin atau dengan pengendalian atmosfer, kira-kira manfaatnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa manfaat kalau kita menyimpan pada kulkas? Apa manfaat kalau kita menyimpan dengan modified atmosphere packaging? Ya. Lebih awet, bahasa saya save life, yaitu memperpanjang umur simpan produk hortikultura. Oke, setuju. Apa lagi? Ya. Bisa menghambat respirasi produk hortikultura itu juga. Oke. Udah paham respirasi karena minggu sebelumnya sudah saya jelaskan. Tapi dari respirasi yang utama itu, respirasi kan ada dampaknya. Tapi dari penyimpanan ini lebih berorientasi pada mengurangi susut bobot dan mengurangi susut mutu dan menjaga atau mempertahankan kesegaran buah. Bisa nangkap? Oke. Yang ketiga, nah ini kalau kita punya cold storage, kita simpan, maka kita bisa mengatur
mengatur pemasaran. Hari ini kita jual dulu 1 ton, besok 2 ton, 3 hari lagi berapa ton. Kalau ada cold storage kan bisa kita atur. Kalau tidak punya, karena buah dan sayuran kebanyakan perishable, mudah rusak, maka harus cepat, hari itu juga harus cepat dijual. Nah, sehingga ada 3 manfaat utama dari penyimpanan, pendinginan, dan kemasan atau pengendalian atmosfer. Betul, memperpanjang umur simpan, 2, mengurangi susut bobot atau mutu, dan juga mempertahankan kesegaran, serta yang ketiga, kita bisa memudahkan pengaturan distribusi dan pemasaran. Bisa nangkap? Oke, ya. Pokok bahasan pertama, saya akan membahas teknologi penyimpanan pendinginan mekanis, refrigerasi atau kompresi uap. Kalau kamu pahamnya lemari es atau kulkas, ya. Ada 5 komponen utama dalam sistem pendinginan mekanis. Yang pertama adalah refrigeran. Refrigeran adalah fluida atau bahan yang bisa mengalirkan, misalnya bisa cair, bisa gas, sebagai medium pemindah panas. Biasanya mempunyai titik didih rendah dan juga pada suhu kamar akan berbentuk cair. Yang kedua adalah namanya kompresor. Kompresor itu adalah komponen untuk menekan uap refrigeran supaya refrigerannya bergerak. Sehingga tekanan uapnya meningkat diikuti dengan kenaikan suhu gas. Kalau suhu gas meningkat akan berubah menjadi apa? Embun. Iya betul, akan cair. Makanya komponen yang ketiga namanya kondensor. Kondensor adalah komponen untuk melepaskan panas refrigeran keluar sistem. Jadi tadi fluida itu membawa panas, ya, panas dari ruangan kulkas, ya, panas itu dilepaskan. Nah, karena panas dilepaskan terjadi kondensasi di kondensor. Jadi di kondensor gas akan mengembun menjadi cairan tapi bertekanan tinggi. Yang keempat adalah katup pengembang. Adalah komponen untuk menurunkan tekanan secara mendadak. Sehingga refrigeran berubah dari cair menjadi gas. Yang tadinya cairan, kondensasi, lewat katup pengembang jadi gas lagi. Karena yang bisa menyerap panas itu harus dalam bentuk gas. Yang kelima adalah evaporator. Komponen untuk menguapkan refrigeran. Jadi refrigeran menguap. Nah, selama penguapan, refrigeran ini akan menyerap panas dari udara penyimpanan. Jadi prinsip dari sistem pendinginan mekanis itu sederhana. Di evaporator panas akan diserap, bisa membayangkan. Tapi yang bisa menyerap adalah dalam keadaan gas. Panas diserap, dibawa, di kondensor panas akan dilepas. Itu terus muter. Jadi ruangan tetap dingin. Bisa membayangkan. Jadi kenapa ruangan ini kalau ber-AC tetap dingin? Karena panasnya diserap di evaporator oleh refrigeran, di kondensor dilepaskan. Oke? Udah paham ya? Nah, untuk setiap produk hortikultura ini memerlukan suhu penyimpanan bervariasi tergantung jenis produknya. Jadi setiap produk tuh punya suhu optimum yang berbeda-beda. Jadi jangan coba-coba kamu menyimpan buah pisang di bawah 10 derajat Celcius. Akan terjadi yang namanya chilling injury. Nah, untuk Indonesia yang dibudidayakan pada iklim tropis, pada umumnya suhu penyimpanan dingin itu 7-13 derajat Celcius. Tapi untuk negara-negara yang dingin, ya suhunya lebih rendah. Untuk negara dingin itu 0-2 derajat Celcius. Untuk negara subtropis 2-7 derajat Celcius. Jadi setiap negara yang musimnya berbeda, suhu optimumnya juga akan berbeda, ya. Jadi bawang tuh nggak bisa disimpan pada RH tinggi. Bawang merah, bawang putih, bawang besar,
bawang bombay, itu kelembaban relatifnya cukup 60-70. Nah, pada tabel berikut saya perlihatkan misalnya pada suhu 7-13 derajat Celcius, RH-nya 90-95 untuk jambu biji, mangga, nenas, ketimun, terong ya. Tapi yang suhunya 13 atau ke atas, contohnya misalnya pisang, ubi jalar. Selanjutnya, sebelum buah disimpan di tempat dingin pada suhu tadi 7-13 derajat Celcius, harus dilakukan prapendinginan. Pada saat panen, tentunya buah suhunya akan sama dengan suhu ruangan. Contoh saat ini misalnya, suhunya 28 derajat Celcius. Di kulkas suhunya 10. Dari 28 langsung 10 bisa rusak. Harus dilakukan prapendinginan. Jadi prinsipnya prapendinginan itu menurunkan suhu sebelum disimpan di kulkas. Tadinya 28, saya turunkan dulu 20, baru saya simpan di suhu 10 derajat Celcius. Bisa membayangkan? Apa maknanya? Maknanya menghilangkan panas lapang dari produk setelah panen. Pasti bisa menghambat proses respirasi. Ngerti? Juga bisa memperkecil kerentanan terhadap serangan mikroba. Selain itu, prapendinginan juga bisa mengurangi beban pendinginan refrigerasi. Kalau panasnya tinggi langsung masuk ke kulkas, biaya kulkasnya jadi mahal, biaya listriknya. Bisa membayangkan? Ya. Dan juga kalau tidak sesuai produk dengan diturunkan dengan prapendinginan, produk akan cepat menyesuaikan dengan suhu penyimpanan. Ada beberapa strategi atau teknologi prapendinginan. Yang pertama, disimpan dalam ruangan dingin beberapa menit saja. Yang penting turun suhunya. Namanya room cooling. Atau dihembus dengan udara dingin, ya, air cooling. Atau direndam dalam air dingin beberapa menit. Atau dicuci dengan air dingin, hydrocooling. Bisa juga dengan menaburkan hancuran es ke dalam tumpukan buah dan sayuran. Ada tumpukan buah dan sayuran, atasnya dikasih es. Itu akan menurunkan, ya. Kalau di tingkat petani gimana? Siapa yang tahu? Bagaimana strategi menurunkan suhu di tingkat petani? Mereka nggak ngerti room cooling, air cooling, hydrocooling. Kalian sebagai penyuluh, gimana strateginya? Siapa yang tahu? Jadi kalau misalnya kita panen semangka, harus segera ditaruh di tempat teduh, dikumpulkan di tempat pengumpulan tapi teduh. Itu bisa merupakan salah satu strategi dari prapendinginan. Ya. Buah dan sayuran yang akan disimpan mempunyai beberapa persyaratan dari buahnya sendiri, ya. Harus bebas dari kerusakan, tidak boleh memar, tidak boleh yang lecet kulit, tidak boleh busuk. Pertanyaan saya, kalau buah busuk, buah memar, buah lecet, saya satukan dengan buah yang bagus, efeknya apa? Kenapa nggak boleh? Buah dan sayuran kalau disimpan selain melakukan respirasi juga menghasilkan apa? Ingat pola klimakterik menghasilkan apa, ayo? Kalau pola klimakterik, buah klimakterik itu menghasilkan apa? Yang bisa mempercepat proses pematangan. Etilen. Jadi buah yang busuk betul, kontaminasi. Tapi buah yang memar, buah yang lecet, respirasi cepat, etilen makin banyak, justru akan mempengaruhi buah yang lain. Sehingga akan makin cepat berespirasi dan cepat rusak. Bisa paham? Oke. Yang kedua, upayakan mempunyai tingkat kematangan seragam dan cukup matang. Saya selalu mengatakan matang, mature. Bahasa daerah saya gumading, ya. Belum ripe, belum masak, ya, matang.
aspek dari ruang penyimpanan, suhu penyimpanan harus dijaga tetap pada suhu optimalnya. Jadi nyimpan buah sayuran, kalau tahu ilmunya, kita bicara dalam skala usaha ya, cari dulu suhu optimumnya berapa dan kita jaga. Kan selama ini dalam cold storage campur aduk semua buah disatukan kan, padahal mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Yang kedua, sirkulasi udara harus dijaga baik sehingga suhu ruangan penyimpanan bisa merata. Yang ketiga, harus dilakukan sanitasi terhadap ruang penyimpanan. Yang keempat, jika ruangan berbau tidak enak, harus dilakukan purifikasi, penjernihan udara. Nah, selain itu bisa juga dilakukan perlakuan tambahan. Pemberian bahan kimia atau fumigasi bahan kimia misalnya apa? Antioksidan sulfur dioksida selama konsentrasinya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan POM, nggak ada masalah. Ya. Yang kedua, pelilinan. Saudara tahu kalau pelilinan paling banyak yang digunakan di Indonesia lilin apa ya? Lilin lebah ya, lilin karnaoba ya. Tapi yang umum penyimpanan di dalam cold storage itu pasti menggunakan kemasan. Jarang penyimpanan yang dilakukan secara curah. Bisa nangkap? Biasanya dikemas dulu dalam kotak plastik, atau saya sering menyebut apa? Krat ya, atau kotak kayu, atau keranjang, bisa juga dalam bentuk kotak karton untuk produk-produk yang mempunyai nilai komersial bagus ya. Oke, baik. Berikutnya saya lanjutkan terkait dengan materi teknologi penyimpanan pengendalian atmosfer. Saudara ingat? Kalian ingat nggak? Udara mengandung O2 berapa persen? 21%. CO2-nya 0,03. Jadi komposisi atmosfer udara normal itu 21% O2, 0,03% CO2 dan 78% N2. Kalau buah dan sayuran disimpan kan melakukan respirasi. Nah, pada saat respirasi menggunakan apa? Oksigen kan? Nah, sekarang coba kamu pikir, untuk mengurangi respirasi, apa yang harus dikurangi? Untuk memperlambat respirasi. Tadi katanya respirasi membutuhkan oksigen. Berarti untuk mengurangi respirasi dikurangi oksigennya. Nah, prinsip pengendalian komposisi atmosfer yaitu mengurangi oksigen dan menambah atau meningkatkan karbon dioksida. Nah, karena oksigennya diturunkan, maka dapat menghambat laju respirasi. Ya, ada dua teknologi yang terkait dengan penyimpanan pengendalian atmosfer. Yang pertama namanya control atmosphere storage, penyimpanan atmosfer terkendali. Yang kedua, sistem kemasan atmosfer termodifikasi atau modified atmosphere packaging. Prinsipnya penyimpanan dalam lembaran plastik yang tipis, stretch film. Nah, itu prinsip dari MAP, modified atmosphere packaging, proses respirasi dan karakteristik permeabilitas film kemasan. Seperti halnya pada suhu penyimpanan dingin, pada pengendalian atmosfer pun sama. Ternyata setiap buah dan sayuran punya O2 dan CO2 optimum. Saya 20 tahun yang lalu sudah melakukan penelitian ini. Ya. Kalau 25 tahun yang lalu saya meneliti untuk tomat, ya, 20 tahun yang lalu saya meneliti terkait dengan buah terolah minimal. Masih ingat kan buah terolah minimal? Ya, buah terolah minimal. Ternyata O2 CO2-nya berbeda-beda. Jadi saya ulangi,
setiap buah dan sayuran mempunyai konsentrasi O2 dan CO2 optimum berbeda untuk memperoleh umur simpan yang maksimum. Bisa paham? Berikutnya adalah apa sih tadi saya cerita bagaimana teknologi penyimpanan atmosfer terkendali, CAS. Jadi bayangkan cold storage, ruangan, kedap udara, tapi diatur O2 CO2-nya. Pak, bagaimana cara ngaturnya? Nah, cara ngaturnya kita tetapkan dulu, misalnya salak ya. Salak hasil penelitian O2 optimumnya 5%, CO2 optimumnya 7%. Maka strateginya pertama ya tambah CO2-nya supaya kan tadinya berapa di begitu ruangan kedap udara awalnya CO2-nya ada berapa? 0,03. Kita tambah sampai 5%. Gimana cara nambahnya? Dihisap dulu oleh generator, tambahkan CO2 dari tabung gas CO2 sampai mencapai 5%. Kemudian kita kurangi O2. Gimana cara strategi mengurangi O2? Tambah N2. Kalau ditambah N2 kan O2-nya kan terdesak, ya. Tambah N2 sampai tadi 7%. Jadi ditetapkan dulu O2 CO2-nya. Nah, setelah disimpan, coba perhatikan di gambar ya, setelah disimpan, buah dan sayuran akan melakukan proses apa? Respirasi tadi. Selain respirasi juga menghasilkan, tadi udah ada yang menjawab, etilen ya. Jadi selama proses respirasi, dampaknya apa? O2-nya berkurang kan? CO2-nya bertambah. Nah, kalau O2-nya berkurang dari O2 optimum, CO2-nya bertambah dari CO2 optimum, ini alatnya secara otomatis akan menginformasikan. Nanti kekurangannya tambah lagi CO2. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, pada kontrol atmosfer storage dilengkapi juga dengan bahan penyerap etilen. Namanya etilen scrubber. Nah, sehingga alat yang lengkap untuk sistem modern ya, biasanya sensor pendeteksi O2 dan CO2 ini dihubungkan langsung dengan sistem kendali elektronik. Jadi penambahan O2 atau pengurangan CO2 dilakukan secara otomatis. Sistem kemasan atmosfer termodifikasi atau MAP. MAP adalah menggunakan plastik wrapping, stretch film yang punya permeabilitas. Tapi saya cantumkan juga, atau kantong plastik transparan. Pertama kita siapkan produk hortikultura, buah sayuran, kita lakukan pra-pengemasan, pembersihan untuk cabai, karena kalau nggak kita buang sedikit, bisa melubangi plastiknya, kita lakukan trimming, pembersihan. Kalau buah yang mengandung getah harus kita lap, delatexing. Itu tahap kedua. Baru kita susun dalam styrofoam, ya kan? Kemudian kita kemas menggunakan apa? Wrapper. Ya, menggunakan wrapper. Kemudian supaya menarik kita kasih label. Disimpan dan siap dijual. Nggak sulit kan MAP? Nggak sulit ya. Baik, saya mau buka 3 pertanyaan. Cukup 3 saja. Pertanyaan pertama siapa yang mau? Silakan Agnes. Izin bertanya Pak. Jadi saya sering melihat banyak sekali penjual buah-buahan yang dikemas menggunakan stretch film. Akan tetapi tidak disimpan pada lemari es. Nah, itu apakah bisa memperpanjang umur simpannya? Iya, kamu berarti suka jalan lewat Ciamas ya. Ada jual buah dikemas tapi kok dijajakan pada udara normal, betul? Jadi prinsip penyimpanan pengendalian atmosfer wajib hukumnya dikombinasikan dengan penyimpanan dingin.
Kalau tidak dilakukan dengan penyimpanan dingin, justru kalau buah kita simpan pakai stretch film, pada saat berespirasi selain menghasilkan CO2 juga menghasilkan apa? Panas kan? Ya. Jadi semakin panas. Kalau semakin panas, respirasi semakin cepat, malah semakin rusak. Jadi mohon maaf, saya sangat tidak dianjurkan. Jadi kalau kamu mau beli buah yang dijajah di jalanan, tidak disimpan dingin, pikir-pikir 2 kali. Oke? Ya, cukup jelas? Ada lagi? Baik, saya izin bertanya Pak. Pertanyaannya, bagaimana penyimpanan produk hortikultura di tingkat petani yang tidak memiliki almari pendingin atau cold storage? Ini auranya seorang penyuluh selalu berbicara dari petani. Saya senang, ya, karena saya pecinta penyuluh. Pertama, karena produk hortikultura adalah produk yang mudah rusak, maka strategi yang penting adalah pengaturan pemanenan. Karena di tingkat petani tidak punya pendingin, paling sederhana ya dipanen pagi hari, segera dijual hari itu juga. Karena kalau buah nanti saya kasih tahu strateginya. Kalau sayuran, kamu panen bayam, panen sawi, apakah bisa ditunda tanpa pendinginan? Tidak. Jadi kalau nanti kamu praktek kerja lapang di perusahaan-perusahaan yang tidak punya rumah kemasan, yang tidak dilengkapi dengan cold storage, pada umumnya pagi panen, sore itu harus dilempar ke pasar buah yang punya cold storage. Ya. Strategi yang kedua untuk buah, pengaturan tingkat kematangan pada saat panen. Kan pemanenan itu ada indeks ketuaan panen. Ya, bahkan saya pernah indeks ketuaan panen untuk pisang ada grade 1, grade 2, grade 3. Pada saat mana kita panen, pada tingkat kematangan yang saya sarankan belum matang. Nah, sehingga kalau belum matang, buah mangga misalnya, dijual 3, 4, 5 hari kemudian masih aman. Ya. Tapi kalau sudah ripe, sudah masak, ya terpaksa segera dijual. Yang kasihan dijualnya murah. Nah, sehingga di tingkat petani yang diatur adalah tingkat pemanenan. Ya. Yang ketiga, ya harus penyuluh bisa berjuang, ya, mendorong pemerintah agar daerah-daerah yang hamparan panen produk hortikulturanya banyak, itu harus punya rumah kemasan. Apa? Packing house ya. Packing house yang dilengkapi dengan cold storage. Karena kalau tanpa bantuan, petani berat, sehingga pengelolaannya itu dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Kalau individu petani berat. Tapi saya terkejut ya, di Pasar Mawar ada toko buah kecil, tapi punya cold storage. Ya, biayanya mahal. Cold storage, lab pasar panen kita beli sekitar 600 juta. Ya. 600 juta. Tapi hitung-hitungan dengan biaya listrik, dengan penjualan yang bisa diatur, sebetulnya masih menguntungkan. Ya, Rifki, barangkali itu strategi untuk di tingkat petani. Jadi kalau sayuran yang mudah rusak, segera jual. Tapi kalau untuk produk-produk yang tingkat kematangannya bisa kita atur pemanenannya. Ya, oke, baik. Ada lagi? Ya, Izin Pak, izin silakan. bertanya, Ya. apakah teknologi penyimpanan atmosfer terkendali di CAS sudah diterapkan di Indonesia? Iya, ini ilmu teknologi kontrol atmosfer storage itu saya belajar udah 20 tahun yang lalu.
Tapi di Indonesia pabrik yang memproduksi alat CAS sudah ada, namanya Pure Group di Kudus ya. Tapi baru tahun 2018. Dan saya ingat saya pernah membuat naskah akademik, saya sampaikan ke Pak Dirjen Hortikultura, ke depan harus sudah mulai menggunakan CAS. Nah saat ini ya saya pelajari ada beberapa, tapi semuanya baru BUMN dan pemerintah. Bulog sudah menggunakan, tapi untuk beras. PD Pasar Jaya sudah menggunakan. Di Bali, saya lupa kabupatennya, kalau nggak salah Buleleng, sudah ada yang bisa menggunakan. Semuanya dari Pure ya. Kemudian Kementerian Perdagangan untuk resi gudang juga sudah menggunakan. Tapi bagaimana Pak perspektif ke depan? Mau tidak mau ke depan akan digunakan. Tidak hanya nanti CAS dalam penyimpanan, nanti dalam pengangkutan. Ke depan mobil-mobil pengangkutan pendinginan itu kalau misalnya kita mengirim buah dari Bogor ke Surabaya akan jauh lebih baik produknya kalau disimpan diangkut dengan kontainer selain dingin juga dikombinasikan dengan kontrol atmosfer storage. Jadi sudah ada tapi belum menyeluruh. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Baik, sebelum akhiri sebagai penutup ya, bisa saya simpulkan bahwa untuk memperpanjang umur simpan, untuk mempertahankan mutu atau kesegaran produk hortikultura, serta memudahkan pengaturan distribusi dan pemasaran produk hortikultura, ya mau tidak mau diperlukan penyimpanan dingin dan atau pengendalian atmosfer. Paham ya? Nah nanti setelah praktek, setelah kuliah, istirahat setengah jam, kita lanjutkan praktek di laboratorium. Nanti kita melaksanakan praktek pengaruh lama penyimpanan terhadap mutu buah tomat dalam kemasan atmosfer termodifikasi. Coba betul nggak ilmu yang saya sampaikan? Bahwa kalau disimpan dalam MAP, dikomunikasikan dengan pendinginan, lebih panjang umurnya. Nanti kita bandingkan dengan buah tomat yang disimpan pada udara normal. Seperti biasa, kita analisis secara objektif ya menggunakan alat. Apakah kekerasan dengan penetrometer ya, atau total padatan terlarut ya, total keasaman ya. Juga termasuk juga uji organoleptik. Kalian udah paham ya cara mengujinya. Nah kemudian seperti biasa saya selalu memberikan tugas mandiri. Mohon jawablah soal-soal sebagaimana terlampir ya dengan singkat dan jelas ya. Nanti saya berikan soalnya, ada bahan udah saya share, pelajari. Baik, sebelum saya tutup, saya akan post test. Diterima nggak mata kuliah saya? Ya, oke, saya beri waktu 3-5 menit. Silakan scan barcode-nya. Sudah selesai? Sudah ya, oke. Baik, setelah saya cek rata-rata, setelah saya rata-ratakan nilainya di atas 80, luar biasa. Ya, artinya bahwa kalian sudah memahami penyimpanan, pendinginan untuk produk hortikultura segar. Tapi untuk bisa menerapkan, nanti kita lanjutkan ya di praktek ya. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri, mohon Komti untuk bisa memimpin doa untuk menutup pertemuan hari ini. Baik, perhatian, duduk siap, gerak.
mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Oke.